summer's calling. The summer's calling. If the kingdom's overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Teknik Pengambilan Keputusan dan Alternatif Solusi. Selamat menyaksikan. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Pengertian pengambilan keputusan. Sebelum mengetahui arti dari pengambilan keputusan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti keputusan. Keputusan merupakan hasil dari semua pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Sedangkan pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif, tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan sistematis terhadap permasalahan melalui proses pengumpulan data menjadi informasi serta ditambah dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan menurut para ahli. 1. Menurut Bowo 2008, pengambilan keputusan adalah proses menemukan satu pilihan dari beragamnya alternatif pilihan terbaik yang dilakukan secara rasional. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses yang tidak mungkin terjadi begitu saja dalam waktu yang singkat. 2. Sedangkan menurut Ham, dan itu Pro dan Hale di RIM 2008, ia mengatakan bahwa proses pengambilan keputusan adalah proses melakukan generalisasi dan evaluasi dari berbagai macam alternatif, pandangan, dan pendapat yang ada sehingga proses pengambilan keputusan didefinisikan sebagai proses pemilih dari berbagai alternatif pilihan. Sedangkan Solso, McLean, dan McLean 2008 telah menyoroti pengertian pengambilan keputusan dari sisi individu. Disebutkan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses penemuan individu untuk memberi solusi yang memuaskan semua pihak secara optimis dan menunjukkan secara terbuka segala kemungkinan bias dan praduga yang mungkin muncul dalam suatu keputusan yang diambil. Memecahkan berbagai masalah yang ada dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian perlu dilakukan suatu proses pengambilan keputusan. Menurut Fesky dalam Solso, McLean, dan McLean 2008 menyatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif dengan cara mengeliminasi pilihan yang kurang menarik secara bertahap berdasarkan evaluasi dari atribut atau aspek dari alternatif yang ada
Jika beberapa alternatif memiliki standar minimum, maka alternatif itu dieliminasi dan dikumpulkan pilihan. Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang proses pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan dan sikap yang dipilih dan diambil demi kepentingan si pelaku keputusan. Proses pengambilan keputusan ini dilakukan setelah melalui proses pemilihan secara rasional dari berbagai alternatif pilihan yang sudah dibuat sebelumnya. Pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok adalah bentuk pengambilan keputusan partisipatif, di mana sekelompok individu bekerja sama dengan memecahkan masalah yang sifatnya kompleks. Anggota kelompok mencoba menemukan dan mengevaluasi alternatif kreatif memecahkan masalah yang rumit. Pengambilan keputusan kelompok. Alasan dari pengambilan keputusan kelompok, pengambilan keputusan yang dilakukan secara kelompok biasanya menghasilkan kualitas, mutu, dan lebih efektif. Untuk pengambilan keputusan kelompok biasanya dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih peserta yang ada di dalamnya. Kegiatan kelompok mempunyai nilai lebih daripada kegiatan individu yang sering dilakukan oleh banyak orang dan sudah merupakan hal yang teruji kebenarannya. Seperti jika mengerjakan pekerjaan rumah, lebih baik jika dilakukan secara berkelompok daripada diri sendiri. Dalam pengambilan keputusan terdapat beberapa alasan bahwa keputusan kelompok lebih baik daripada keputusan individu, diantaranya 1. Karena proses interaksi antar anggota kelompok memunculkan ide atau gagasan yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh para anggotanya. Yang kedua, bahwa pemecahan masalah yang buruk pada kelompok lebih mudah dikenal kemudian ditolak oleh anggota kelompok yang lain. 3. Bahwa kelompok mempunyai ingatan akan fakta atau kejadian yang lebih akurat dari perorangan. 4. Bahwa anggota kelompok dapat saling bertukar informasi-informasi unik yang tidak diketahui oleh anggota kelompok lainnya. Ketika anggota kelompok saling berbagi informasi dengan bebas, mereka cenderung menghasilkan keputusan yang lebih baik, sehingga kualitas keputusan kelompok bergantung pada informasi unik yang dimiliki para anggota. Selain alasan di atas, juga terdapat alasan lain yang menyatakan keputusan yang lebih baik daripada individu, yaitu 1. Motivasi tinggi ada pada kelompok. 2. Mengambil keputusan yang lebih beresiko daripada individu. 3. Dalam kegiatan kelompok, komitmen anggotanya lebih tinggi untuk melaksanakan keputusan kelompok tersebut. 4. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan kelompok mengakibatkan terjadinya perubahan sikap dan perilaku anggota yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan. 5. Perbedaan yang ada dalam kelompok merupakan sumber daya yang bervariasi. 6. Diskusi langsung dapat meningkatkan kualitas dari setiap argumen dan kreativitas. Tujuan pengambilan keputusan dalam kelompok untuk membuat keputusan dengan pertimbangan yang benar, pemahaman yang baik, dan tindakan yang realistik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, keputusan yang diambil haruslah keputusan yang tepat, efektif, dan berkualitas, serta yang dapat diperkirakan keuntungan dan kerugian pada masa yang akan datang. Metode pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan merupakan salah satu fungsi penting di dalam suatu kelompok. Secara umum, keputusan di dalam kelompok ada 2 jenis, keputusan yang terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan yang menyangkut aspek-aspek rutin atau berulang-ulang. Misal, keputusan menyangkut aspek rutin dan berulang-ulang, keputusan jenis ini biasanya sudah mempunyai kerangka prosedural yang telah ditentukan. Keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang menyangkut hal-hal baru dan belum pernah dilakukan di dalam kelompok tersebut. Misal, pengambilan keputusan pada saat kelompok akan membuka usaha atau kegiatan baru. Dalam pengambilan keputusan kelompok, ada berbagai metode yang digunakan. Metode yang ada di dalam kelompok memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Di antara metode tersebut yaitu Metode 1. Keputusan oleh penguasa tanpa diskusi kelompok adalah metode pengambilan keputusan di mana pemimpin terpilih yang membuat keputusan tanpa minta pertimbangan dari anggota kelompok. Metode ini sering digunakan dalam sebuah organisasi. Kelebihannya memudahkan administrasi, berguna membuat keputusan secara rutin, waktu relatif singkat. Keputusan lebih efektif karena dibuat oleh orang yang terampil dan berpendidikan. Kekurangannya, pemimpin bukanlah salah satu sumber yang baik dalam pengambilan keputusan. Menghilangkan interaksi dalam kelompok, tidak ada komitmen dari anggota kelompok untuk melaksanakan hasil kepuasan. Menimbulkan sabotase akibat dari ketidaksetujuan anggota, kelompok menjadi tidak efektif dan sumber daya anggota diabaikan.
Metode kedua, keputusan oleh ahli yang dalam metode pengambilan keputusan oleh salah satu anggota yang paling ahli dalam berpengalaman. Biasanya orang yang dianggap ahli dalam suatu kelompok memiliki kepopuleran dan kekuasaan di antaranya anggota-anggota yang lain. Kelebihannya, berguna saat mengatasi masalah yang sesuai dengan keahlian orang yang bersangkutan melibatkan sedikit anggota saja. Kekurangannya, sulit dalam menentukan anggota ahli atau berpengalaman, tidak ada komitmen untuk melaksanakan hasil keputusan, menimbulkan sabotase akibat dari ketidaksetujuan anggota. Kelompok menjadi tidak efektif dan sumber daya anggota diabaikan. Metode 3. Keputusan dengan rata-rata kelompok adalah metode pengambilan keputusan dalam cara menanyakan pendapat setiap anggota kelompok secara terpisah dan kemudian rata-rata hasilnya. Teknik Delphi dan teknik nominal kelompok merupakan jenis metode ini. Teknik Delphi oleh Dalkey, Helmer, dan rekan-rekan mereka dari Rand Corporation untuk memperbaiki prediksi yang berisi penilaian dengan menyediakan prosedur untuk menghasilkan pendapat ahli. Teknik ini dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Tiap anggota memberikan pendapat, kemudian dikumpulkan dan dirangkum. 2. Rangkuman dibagikan kepada semua anggota. 3. Setiap anggota menilai atau memprediksi rangkuman tersebut. 4. Mengambil keputusan. Metode 4. Keputusan oleh penguasa setelah diskusi kelompok adalah metode pengambilan keputusan oleh kepemimpinan kelompok. Di sini pemimpin mengadakan rapat, memaparkan masalah, mendengar diskusi antar anggota sampai dia yakin keputusan apa yang diambil dari kemudian mengemukakannya. Kelebihan dari metode ini adalah sumber daya anggota lebih banyak digunakan atau adanya diskusi kelompok yang menguntungkan. Kekurangan dari metode ini adalah tidak ada komitmen anggota untuk melaksanakan hasil keputusan. Konflik dan konferensi dalam kelompok tidak terselesaikan. Timbul persaingan antar anggota kelompok.